Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Tuburkon, mahasiswa PPG Bet 1 tahun 2025, LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, NIM 2421 10-13-55. Saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat belajar? Semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kehadiran siswa, jumlah siswa 25 orang. Ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas? Berapa orang yang apa? Tidak ada. Semuanya hadir ya. Terima kasih ketua kelas. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa, dan doanya akan dipimpin oleh Wamina Waitab. Silakan Wamina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal yang paling pertama yang dipercayai oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu kabar tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat bahwa semalam saya melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah untuk menerima perintah tentang sholat. Orang yang paling pertama mempercayai itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar langsung berkata dengan lantang, "Wahai Rasulullah, aku percaya apa yang engkau katakan." Sehingga Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu gelar yang diberikan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar karena mempercayai, orang pertama yang mempercayai hijrahnya, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pembahasan kedua tentang proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam kosong. Terjadi kekosongan dalam kepemimpinan umat Islam. Artinya umat Islam tidak ada orang yang memimpin mereka, mengarahkan mereka. Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya pemimpin umat Islam pada saat itu. Dengan wafatnya beliau, maka kepemimpinan Islam, umat Islam tidak ada pemimpin yang bisa mengatur mereka. Terjadi perbedaan kekacauan pada saat itu, perbedaan pendapat, bertanya-tanya siapa yang akan nanti menggantikan Rasulullah dalam menjadi pemimpin mengatur umat ini. Kemudian terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor yang menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Kaum Muhajirin juga mau menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah, itu harus dari kaum Muhajirin. Alasan mereka, kedua belah pihak antara saudara-saudara dari kaum Ansor dan dari kaum Muhajirin itu semuanya sama. Mereka punya alasan yang diterima oleh akal manusia. Orang Muhajirin mengatakan bahwa orang Muhajirin yang lain jadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad karena mereka yang lebih awal, lebih dini menerima Islam dan bersusah payah bersama Rasulullah dalam penyebaran Islam. Begitu juga kaum Ansor. Kaum Ansor punya alasan yang berbeda juga. Mereka mengatakan yang layak menjadi pemimpin untuk kaum Ansor, umat Islam menggantikan Rasulullah adalah kaum Ansor, karena kaum Ansor dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, maka Islam dia lebih berkembang. Kedua pendapat ini masing-masing kaum mempertahankan pendapat mereka karena memang benar. Akan tetapi Umar bin Khattab kemudian datang untuk membuat semua kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah dan mufakat untuk memilih Abu Bakar, orang yang paling layak menggantikan Rasulullah. Alasannya apa? Abu Bakar bilang, "Wahai saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor, apa yang kalian bicarakan itu benar adanya. Tapi siapa dari golongan kaum Muhajirin maupun dari kaum Ansor yang ketika Nabi masih hidup, Nabi menunjuk yang menjadi imam sholat. Ternyata dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor yang ditunjuk, yang Nabi tunjuk menggantikan Nabi menjadi imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berbuka kaum Ansor, kaum Muhajirin dan masyarakat Islam seluruhnya bermusyawarah dan bersepakat menyepakati Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah kedua setelah khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad. Karena apa alasannya? Karena Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk menjadi imam menggantikan Nabi saat Nabi masih hidup. Yang kedua, yang keempat, yang ketiga, prestasi yang diraih oleh Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, prestasi yang pertama yaitu memerangi kaum murtad. Yang kedua, kualifikasi Al-Quran. Yang ketiga, keluasan wilayah. Yang pertama, setelah Nabi wafat, sebagian umat Islam yang tadi awal disinggung bahwa sebagian umat Islam dalam keadaan kacau. Sebagian umat kembali lagi menyembah berhala, murtad. Ada orang kaum Nasrani, kaum yang selain Islam mulai tidak mau membayar pajak. Alasan mereka membayar pajak itu ketika Nabi masih hidup. Yang murtad juga merasa seperti itu. Ketika Nabi hidup, mereka menyembah Allah. Kalau Nabi meninggal berarti sama seperti para Nabi dan Rasul yang lain. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Setelah untuk memberantas orang-orang yang kembali murtad, orang-orang yang mulai menjadi pembangkang dalam tidak mau membayar pajak dan lain sebagainya, Abu Bakar setelah dibayar menjadi khalifah, maka yang pertama dia lakukan adalah memerangi para pembangkang. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam, Abu Bakar bilang setelah dilantik menjadi khalifah, dibayar menjadi khalifah, yang pertama dia lakukan adalah memerangi kaum pembangkang dengan cara baik pendekatan ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam berarti harus membayar pajak. Kalau tidak bayar pajak berarti harus diperahkan. Yang C, Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun berapa itu? Ayahnya bernama coba baca. Ayahnya namanya siapa? Nufail al-Quraisy, berasal dari suku Bani Adi. Ibunya bernama pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab termasuk seorang saudagar. Dan masa jahiliyah Umar bin Khattab adalah orang yang membenci ajaran Rasulullah. Pada saat dipisahkan suatu ketika, Umar bin Khattab hendak mencari Rasulullah untuk membunuhnya. Lalu di tengah perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan mendapat berita bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab pulang ke rumah, kembali ke rumah untuk membuktikan kabar tersebut. Sesampainya Umar bin Khattab di rumah, dia mendapati adiknya sedang membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Berikan apa yang kau baca kepadaku, wahai Fatimah." Umar marah. Lalu Fatimah mengatakan, "Saya tidak akan memberikan apa yang saya baca kepadamu, wahai Umar, sebelum engkau mandi." Kemudian Umar bin Khattab pun mandi. Setelah mandi, Umar bin Khattab menerima lembaran Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah tersebut. Lalu Umar membaca lembaran tersebut. Lembaran yang dibaca Umar itu Quran surah Toha. Awal-awal surat Toha di ayat-ayat awalnya. Setelah Umar membaca, kemudian dia mendapat hidayah, hatinya bergetar menerima Islam. Kemudian Umar bergegas menuju ke rumah Rasulullah untuk menyatakan keislamannya pada saat itu. Yang kedua, proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar jatuh sakit,
Setelah Abu Bakar jatuh sakit, Abu Bakar mulai berpikir bahwa bagaimana nantinya Abu Bakar kalau dia wafat, Abu Bakar wafat dan kepemimpinan Islam dalam keadaan kosong. Abu Bakar tidak mau lagi kekacauan yang perselisihan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Lalu beliau sebelum wafat, beliau bermusyawarah dengan dua orang sahabat terdekat, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Abdurrahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Dari situlah Abu Bakar, hasil musyawarah Abu Bakar dan dua orang sahabat itu, terpilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar telah menulis wasiat yang menyampaikan bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menggantikan beliau. Bisa bagi-bagi dari situ. Jawab soal ini. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Ada materinya, ada soal di belakang. Harus kerjasama karena itu semua penilaian ya. Bisa bagi per soal. Cari soal lalu baca di sini. Bagi mana yang mau bahas, mana yang mau jawab soal 1, 2, 3 dan 4. Sampai soal oke? Nah, materinya ada di sini. Kalau siapa yang bahas tentang apa? Soal bisa dipahami atau tidak soal? Mana? Apanya? Bisa pahami soal atau tidak? Bisa. Soal itu gampang sebenarnya, coba. Soal pertama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Soal kedua, siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Jadi soal kedua itu disuruh kalian sebutkan 4 orang Khulafaur Rasyidin. Soal yang ketiga, mengapa Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga? Soal keempat itu, berikan 2 contoh teladan sikap Utsman bin Affan yang bisa ditiru siswa. Yang keempat, bagaimana sikap kalian jika diberi amanah sebagai pemimpin dengan menjadikan khalifah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai contoh. Apa yang mau maksud? Ini ada materi sini. Kenapa? Mau isi jawaban juga coba untuk tugas cari jawaban, cari apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin.
Nanti pembahasannya yang lain ahli sanitari Usman bin Affan. Iya, terima kasih kepada ketua kelompok 2. Mari kita aplaus untuk kelompok 2 telah membahas soal yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin. Selanjutnya kelompok yang lain. Selanjutnya presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin? Jawaban, sebagai para pemimpin pengganti yang mendapat petunjuk. 2. Siapa saja yang termaksud dalam khulafaur rasyidin disebutkan secara berurutan. 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. 3. Mengapa Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga? Karena wafatnya Umar bin Khattab dan diganti menjadi Utsman bin Affan. Sekian dari presentasi ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian karena kita dibatasi waktu, maka presentasi kelompok ketiga akan muncul pada pembelajaran selanjutnya. Yang pertama kita akan menyimpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian karena kita dibatasi waktu, maka presentasi kelompok ketiga akan muncul pada pembelajaran selanjutnya. Yang pertama kita akan menyimpulkan materi. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab yang wafat karena ditikam oleh orang Persia yang namanya Abu Lu'lu'ah pada saat Umar memimpin sholat subuh. Di saat-saat sekarat, Umar bin Khattab membentuk Dewan Formatur yang terdiri dari 6 orang. Dari 6 orang itu bermusyawarah dan memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Nabi Muhammad wafat, menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjadi khalifah dan mempunyai 4 prestasi sebagai khalifah ketiga. Yang pertama, publikasi Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang keempat, perluasan wilayah. Yang keempat, Utsman bin Affan adalah pemimpin yang lemah lembut. Beliau selalu berusaha untuk menghindari konflik. Sama halnya ketika akhir kepemimpinannya, ketika fitnah tersebar untuk menyatukan beliau sebagai khalifah dan diserang oleh pemberontak dan akhirnya terbunuh, tapi beliau tidak menggunakan kekuasaannya untuk melawan pemberontak. Jadi beliau adalah seorang pemimpin yang lemah lembut. Setiap masalah beliau selesaikan dengan damai. Yang keempat itu, khalifah yang keempat itu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Beliau adalah ponakan Rasulullah sekaligus
Ali bin Abi Thalib kecil diasuh oleh Rasulullah dan ketika dewasa dinikahkan dengan putrinya yang bernama siapa? Fatimah binti Rasulullah. Dari pernikahan itu Ali memiliki 2 orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Ali menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan pada saat Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Pada saat itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia dibunuh. Lalu setelah wafatnya Utsman bin Affan, maka terjadi kekacauan juga. Perbedaan pendapat, ada sebagian pendapat mengatakan harus cari pembunuh Utsman bin Affan, tapi ada yang mau melanjutkan kepemimpinan dengan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Meskipun dia mendapat penolakan, tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan dengan mempunyai 4 prestasi. Yang pertama mengganti pegawai yang kurang cakap, yang ketiga membenahi keuangan negara, yang membenahi keuangan negara yang kedua, yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa, dan yang keempat itu memajukan bidang pembangunan. Model kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu, beliau termasuk pemimpin yang tegas dan keras dalam membela kebenaran. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Untuk evaluasi sumatif, evaluasi materi pertemuan 1 ini, Ibu akan kirim linknya di Google Form ke grup kelas masing-masing. Malam ini kalian sudah harus kerja. Ibu kirim di link kelas 7C. Kirim link di grup kelas 7C, pulang dan kerja. Mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Quran surah Al-Asr, dilanjutkan dengan doa satu jagat. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim.